Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Saat ini saya sudah semester 2. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam produksi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam produksi. Jadi faktor yang pertama adalah sumber daya alam. Jadi atau sering disingkat dengan SDA, sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah seperti tumbuhan atau tanaman yang akan dikelola. Jadi kenapa dalam faktor dalam produksi sangat diperlukan SDA? Sebab salah satu yang akan terjadi produksi itu adalah seperti contoh tumbuhan, atau pepohonan. Nah, dalam pepohonan itu sering disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam atau pohon tersebut itu akan dikelola menjadi suatu produk dan akan menjadi bahan yang akan dijual. Nah, kemudian tahapan pertama yaitu sumber daya alam. Nah, kemudian ketika sumber daya alam sudah ada, maka tahapan atau faktor selanjutnya adalah sumber daya manusia. Jadi ketika sudah SDA-nya sudah ada, sumber daya alam atau pohon yang akan dikelola sudah ada. Jadi walaupun misalkan ketika sumber daya alam yang ada tetapi sumber daya manusia tidak ada, maka akan sama saja nol. Sebab kenapa? Bahwa ketika sumber daya alam ada, maka pepohonan tersebut akan dikelola oleh sumber daya manusia. Apabila manusia tidak ada, maka tumbuhan atau pepohonan yang akan ada di dalam hutan tidak akan bisa dikelola, seperti dikelola menjadi papan, balok, dan benteng atau tiang. Jadi ketika sumber daya alam ada, maka perlu adanya sumber daya manusia. Sebab sumber daya manusia akan mengelola menjadi produk yang akan kita ambil di pepohonan. Kemudian ketika faktor sumber daya alam sudah ada, kemudian faktor sumber daya manusia sudah ada atau yang disebut dengan SDM, maka tahapan yang ketiga yaitu faktor modal. Jadi pada faktor modal ini terjadi apabila sumber daya alam, sumber daya manusia sudah ada, maka yang perlu kita tindak lanjut yaitu adalah sumber daya modal. Jadi misalkan apabila sudah ada pohon, sudah ada manusia yang akan mengerjakan atau mengelola pohon tersebut, tetapi ketika sumber modal sudah ada, sumber modal tidak hanya bertujuan kepada uang, tetapi juga bertujuan kepada alat. Jadi misalkan apabila pohon ada, manusia ada untuk mengelola, tetapi alat yang digunakan untuk mengelola tidak ada, maka sama saja nol. Sebab kenapa? Apa yang harus kita kerjakan apabila tidak ada alat? Kemudian apa yang harus kita kelola kalau misalkan uang tidak ada? Maka dari itu salah satu yang termasuk faktor yang mempengaruhi produksi yaitu adalah sumber daya modal. Sebab kenapa? Misalkan kita akan mengerjakan pohon menjadi papan. Nah, apabila papan tidak ada singsong, maka hal tersebut akan sulit untuk kita kelola. Nah, maka dari itu terjadi 3 tahapan. Yang pertama harus ada sumber daya alamnya, kemudian ada sumber daya manusianya untuk mengelola sumber daya alam, kemudian harus ada sumber daya modal untuk mempersiapkan alat untuk mengelola kayu. Nah, setelah sumber daya modal sudah ada, maka tahapan yang selanjutnya adalah faktor wirausaha. Jadi misalkan teman-teman sekalian, jadi apabila sudah terjadi faktor sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, kemudian apabila faktor wirausaha kita tidak ada untuk memasarkan produk yang sudah terjadi atau sudah jadi yang kita kelola, maka bagaimana bisa kita memperjualbelikan produk tersebut apabila skill dalam diri kita tidak ada sifat-sifat kewirausahaan, maka itu sama saja nol. Nah, maka dari itu salah satu faktor produksi yang mempengaruhi produksi adalah faktor wirausaha. Jadi kita perlu keterampilan wirausaha untuk memperjualbelikan yaitu barang atau pengelolaan hasil kita dari sumber daya alam tersebut. Nah,
Kemudian tahap selanjutnya atau tahap kelima yaitu faktor sumber daya informasi. Jadi misalkan teman-teman ketika sudah ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber kewirausahaan atau skill dalam wirausaha sudah ada, maka yang perlu kita ambil adalah sumber informasi. Jadi misalkan teman-teman, apabila kita sudah memenuhi keempat tahapan tetapi sumber informasi kita tidak ada, maka sama halnya juga kita nol. Sebab kenapa teman-teman? Bahwa informasi yang telah kita jadikan produk seperti papan. Apabila papan kita sudah jadi tetapi sumber informasi kita memberikan informasi kepada masyarakat tentang papan yang kita kelola, maka bagaimana masyarakat akan menerima informasi produk yang kita buat. Maka dari itu akan terjadi yang namanya faktor sumber daya informasi. Sebagai seorang produsen atau akan belikan produk, maka kita harus memenuhi 5 tahapan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam, harus ada alam untuk menjadi sebuah pembuatan. Kemudian yang kedua harus ada sumber daya manusia untuk mengelola alam. Kemudian yang ketiga harus ada sumber modal, harus ada alat untuk mengelola kayu tersebut. Kemudian yang keempat adalah faktor wirausaha. Kita perlunya ada skill wirausaha untuk memperjualkan barang atau produk kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor informasi untuk menyebarluaskan informasi tentang produk-produk yang kita miliki atau yang akan kita jualkan. Mungkin itulah dari saya tentang faktor-faktor dalam produksi. Jadi kurang lebihnya dari saya atas nama Zulkarnain mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.